Anda pernah main catur? Atau main remi? Atau nebak-nebak hadiah ulang tahun apa yang akan diberikan kepada kita? Itu semua proses yang disebut sebagai theory of mind. Kita semua mesti mengalami, dan nggak usah teriak-teriak ngapain pakai istilah-istilah segala. Ini hanya sebuah tempat kumpul tentang konsep ini, disebut sebagai theory of mind. Artinya orang-orang yang bahas gini-ginian, nebak pikiran orang lain, mengatribusikan mental state kepada orang lain atau pada diri kita, itu disebut, arahnya disebut sebagai theory of mind di dunia psikologi. Jadi kalau yang tertarik follow up bisa ngambil dari pancang kata itu, theory of mind. Bukan dalam rangka pengen bikin ruwet, dalam rangka untuk membuka pintu. Kita hari ini bahas theory of mind. Hari ini kita bahas theory of mind dari singkat, brushing, maksudnya permukaan-permukaan saja, tapi kita ngomong konsepnya, kita ngomong implikasi gunanya, dari kecil, dari umur berapa dan seterusnya ya, kita ngomong tentang theory of mind ya, karena menurut saya ini penting untuk kita pahami, karena ini berhubungan, kalau Anda di dunia permainan, Anda di dunia bisnis, Anda berhubungan dengan orang lain, theory of mind akan membantu terhadap apapun yang Anda lakukan. Pemahaman theory of mind tadi sudah kita definisikan. Theory of mind adalah kemampuan untuk mengatributkan keadaan mental kepada diri sendiri dan orang lain. Tadi seperti menebak reaksi ketika main catur. Kalau aku melangkah gini, kira-kira dia gimana ya? Kalau langkah gini, dia gimana ya? Dan seterusnya. Ketika nonton film dan nebak-nebak plot selanjutnya, karena orangnya pemarah, nanti ketemu pasti dibunuh nih, ini dan seterusnya lah. Itu theory of mind, artinya pengen masuk ke kepala orang lain dan pengen tahu keputusan dia gimana ya, cara kerja otaknya gimana ya. Nah ini dari kecil perkembangannya. Kalau perkembangannya itu kira-kira dari kelihatan dari umur 2 tahunan katanya, itu ada tes yang untuk melihat apakah theory of mind-nya develop di anak. Semakin dewasa semakin kompleks dia bisa menebak atau masuk ke pikiran orang lain, wajarnya kayak gitu. Walaupun ada juga yang nggak peduli, mungkin ini masuk pada spektrum autism juga salah satunya, tidak kemampuan untuk memasuki pikiran orang lain. Tapi itu area lain, saya nggak berani bahas autism. Kita bahasnya theory of mind ini. Ada tes yang namanya, kalau mau nyalik ya, Sally-Ann test. Itu menunjukkan perkembangan teori pikiran pada anak-anak. Pertimbangan menggunakan visual atau bahkan acting untuk ngetes gimana apakah anaknya ini paham ya apa yang di dalam pikiran lawan interaksinya, kan gitu misalnya. Nah ini mungkin tanya anak psikologi atau cari di YouTube ya. Saya masuk aku menjelaskan kayak eksperimen nanti panjang ya. Kuncinya itu untuk Sally-Ann test itu digunakan untuk nge-track perkembangan theory of mind, karena ternyata theory of mind ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi sosialnya adalah kita bisa empati lebih mudah sama orang karena memang kita paham apa yang dialami orang itu. Bahkan agama juga mendorong itu menurut saya. Ketika puasa salah satunya itu mendorong kita pada keadaan dimana makanan tidak mudah, sehingga kita bisa lebih empati kepada yang sehari-hari memang tidak mudah mendapatkan makanan. Nah itu theory of mind. Ini kita sering ngomong tentang ayo tingkatkan empati, tapi tidak dibarengi dengan metodologi theory of mind. Menurut saya perlu untuk di sekolah itu juga gimana memasukkan, walaupun secara implisit, jangan pengetahuan ya, secara implisit untuk melatih theory of mind kepada anak-anak. Karena kalau lihat di komen-komen YouTube interaksi sosial, banyak saya yang merasa apakah dia psikopat, apakah tidak tahu theory of mind. Dari dua pilihan itu saya memilih dia tidak punya theory of mind. Masa nuduh orang psikopat atau bodoh? Enggak lah, anggap aja semua tidak terlalu bodoh dan tidak psikopat juga, sehingga kemungkinan lubangnya adalah tidak tahu theory of mind. Kenapa? Karena ketika dia menulis sepertinya kok tidak mengantisipasi respon orang seperti apa ya, kira-kira perasaan orang seperti apa ya. Kita kecil sering kok diajari sama kakek nenek orang tua, jangan nyubit kalau tidak mau dicubit, jangan marahin kalau tidak mau dimarahin. Nah itu artinya theory of mind. Kita mencoba untuk
mengeksplorasi sesuatu apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Itu masuk pada area theory of mind. Ini juga punya implikasi, tidak hanya implikasi sosial, tapi juga punya implikasi moral dan etika. Ketika orang memahami theory of mind, terutama DPR atau yang membuat undang-undang, ketika dia punya theory of mind yang tajam, dia tidak akan mudah membuat undang-undang tanpa pertimbangan yang sangat dalam, dengan mengasumsikan sebagai rakyat. Dengan theory of mind dia mengatributkan sebagai rakyat yang tidak punya duit, akhirnya aksesnya kecil dan seterusnya. Nah, itu dia akan punya empati dan tidak mudah bikin undang-undang kalau nggak matang beneran. Nah, ini lagi-lagi penting theory of mind tidak hanya pada kehidupan sehari-hari, tapi orang yang punya efek kepada orang banyak. Ketika dia punya theory of mind, keputusannya akan jauh lebih akurat dan applicable kepada orang banyak. Tapi nggak mudah juga ya kita mau ngetes caleg-caleg terhadap theory of mind-nya. Yang kita cek kan theory of dompetnya, berani keluar berapa, itu lebih mudah diukur daripada theory of mind-nya. Suruh ikut salian tes juga nggak mungkin. Tapi at least kita tahu lah, ini pemilih kan banyak milenial sama milenial sama Z itu, dan kita dan generasi itu, bukan kita, aku sok nom ya, generasi itu, dan generasi itu sudah terekspos oleh informasi yang lebih banyak. Harapan saya memilihnya nanti juga punya wisdom yang lebih baik, karena informasi yang tersedia banyak, referensi banyak, dan bisa mendevelop theory of mind. Contohnya begini, kalau saya milih si A, kira-kira dia si A ketika menjadi seseorang atau sesuatu, dia bakal ngapain ya? Kita ngelihat track sejarahnya, itu bukan ngelihat satu buktinya dia sudah gini, dua buktinya sudah gini, tiga buktinya sudah gini. Pegang omonganku, nanti semua calon-calon yang sudah pernah menjabat itu menunjukkan prestasinya satu demi satu, point by point. Saya sudah membangun ini, saya sudah berhasil ini, meningkatkan ini. No, yang dibutuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan sebagai bukti ya, bukti yang paling mudah dicerna dan paling mudah untuk dibicarakan. Tapi kalau komponen yang lebih fundamental untuk kita bisa tahu kualitas seorang pemimpin adalah rangkaian. Ketika ada masalah A, misalnya COVID, dia punya sumber daya apa, dia mengambil keputusan apa, dalam keadaan apa. Nah, ketika kita bisa nge-track itu, kita bisa mensimulasi theory of mind, sehingga ketika kita ganti masalahnya, kita akan punya bayangan dia akan ngambil keputusan apa. Nah, itu kalau seandainya semua orang sudah punya kemampuan itu dan data untuk melihat itu tersedia dengan mudah, demokrasi akan lebih baik tentunya. Karena keputusan tidak hanya dari berapa serangan fajar, tapi dari simulasi. Kira-kira dia ambil keputusannya gimana ya? Kira-kira kalau nanti ada masalah kekurangan makan, dia keputusannya gimana ya? Apakah mau import besar-besaran sebelum pemilu ya? Atau bisa nggak mau masuk ke situ, nanti malah itu masuk ke area politik. Tapi kita bisa lihat theory of mind-nya, bahwa keputusan-keputusan itu datang dari sebuah objektif tertentu, datang dari sebuah kepentingan tertentu. Saya nggak ngomong kepentingan itu nggak boleh, kepentingan itu boleh, karena tidak mungkin manusia tidak berjalan karena kepentingan. Pertanyaannya adalah kepentingan pribadinya atau kepentingan orang banyak atau kepentingan negaranya. Pemimpin yang baik adalah yang punya theory of mind untuk bisa mensimulasi keadaan sebanyak mungkin dari rakyat yang diwakilinya, misalnya seperti itu, dan dia mengambil keputusan seoptimal mungkin untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi. Karena masalah tetap akan berubah terus nih, masalah sumber daya akan berubah. Yang bisa kita, dalam tanda petik, yang bisa kita andalkan adalah karakter manusianya. Gimana kita bisa melihat karakternya, bukan dari CV yang tertulis, tapi bagaimana dia menghadapi masalah yang berbeda dan mengambil keputusannya seperti apa. Itu ada polanya seperti itu, dan ilmu yang bisa untuk nge-track itu adalah theory of mind itu tadi. Theory of mind itu di area otak, kalau menurut penelitian itu di area prefrontal medial ya, persimpangan antara tempora parietal kalau nggak salah sih. Saya bukan ahli biologi, tapi intinya theory of mind kalau dari percobaan di situ yang light up, yang menyala gitu lah.
Nah, semakin banyak orang punya theory of mind, semakin smooth, semakin lancar yang namanya game dalam sosial. Anda paling sederhana misalnya saya pernah mengalami gini, di sebuah pesantren yang gusnya sangat santai, bisa diajak nongkrong santai, tertawa, ngakak pekok, hampir semua bisa sih. Terus ada santri yang nemenin Gus itu yang sangat antisipatif, situational awareness-nya luar biasa tinggi. Maksud saya begini, saya ngobrol ngidupin rokok, nggak ada asbak, belum saya minta baru nengok asbak sudah datang. Gusnya ngapain? Minuman datang. Nggak ada kalimat perintah verbal satupun. Saya memperhatikan ini anak nih, saya perhatikan beberapa kali, situational awareness-nya sangat tinggi. Ini kalau orang tidak punya theory of mind tidak mungkin melakukan ini. Nah, ini dia memperhatikan situasi dan berpikir, kalau ini pasti butuh gini, kalau ini pasti butuh gini, kalau ini pasti nanti yang dibutuhkan berikutnya adalah ini. Dari interaksi sederhana itu jadi smooth dan lancar interaksinya tanpa ada sandungan-sandungan. Bayangkan ketika orang satu kantor yang bekerja untuk tujuan sama, punya theory of mind, tidak usah kebanyakan perintah, tidak usah marahin, semua tahu objektifnya dan bisa mengambil peran di titiknya masing-masing dan bisa mengantisipasi temannya mengerjakan apa dan tahu mengandalkan seberapa ke temannya. Theory of mind menurut saya penting untuk dipelajari dan dilatih karena berguna di banyak tempat. Leverage-nya gede, belajarnya sedikit, bergunanya di mana-mana. Monggo yang mau belajar. Saya menahan diri untuk tidak bercerita theory of mind tentang society Indonesia. Kalau kita membayangkan, oh ininya gini, masa depannya akan begini. Bukan prediksi, ini tentang theory of mind. Sangat bisa salah, tapi belum tentu selalu salah. Jadi, monggo, semoga berguna pintu ini, pelajari theory of mind.